Sampurasun. Salam damai seluruh alam. Salam damai semesta. Sanggama. Ini adalah nama channel YouTube terbaru saya, Reza Rahasia, yang 2025 ini akan mulai lebih aktif kembali. YouTube Return Reza Rahasia, channel YouTube terbaru Sanggama. Dan konten kali ini saya akan memberikan pengetahuan tentang apa itu Sanggama. Apa artinya Sanggama? Sanggama adalah sebuah sebutan yang sering merujuk kepada tokoh dalam sejarah atau mitologi Indonesia sekarang. Dulu Nusahyantara, Nusantara, Bumi Pertiwi, Dirgantara, dan lain sebagainya. Dari ini adalah nama sebutan tokoh dalam sejarah atau mitologi Indonesia. Nusantara. Nama ini digunakan untuk mengacu kepada tokoh berpengaruh atau pemimpin spiritual Sanggama yang merujuk kepada beberapa cerita dan teks-teks kuno. Dalam perspektif ajaran Pikukuh Sunda kuno, Sanggama memiliki makna yang sangat penting dan simbolis. Gama dalam bahasa Sanskerta, kalau yang sekarang dikenal, dulu leluhur Sunda menyebutnya Sangsaka Kerta. Kata gama ini itu berarti ajaran atau ilmu. Dan dalam konteks Sunda kuno, Sanggama dapat dimaknai sebagai personifikasi dari ajaran suci atau prinsip moral dan spiritual yang menjadi pedoman hidup. Makna Sanggama dalam Pikukuh Sunda kuno, yang pertama, sebagai perwujudan ajaran leluhur atau wiwitan. Sanggama bukan sekedar tokoh, tapi simbol dari kearifan leluhur yang diwariskan dalam bentuk pikukuh atau ketetapan suci. Sanggama menjadi representasi dari nilai-nilai seperti kejujuran, keselarasan dengan alam, dan kesucian niat. Makna yang kedua dari Sanggama menurut Pikukuh Sunda kuno, Sanggama adalah sebuah simbol keselarasan alam dan manusia. Dalam ajaran Sunda wiwitan atau Pikukuh Sunda kuno, manusia tidak berdiri sendiri, tetapi hidup dalam harmoni dengan Buana Nyungcung, alam spiritual, dan Buana Nyungcag, alam fisik, ragawi, materi. Sanggama adalah dia sebagai penjaga harmoni ini. Penjaga harmoni dari Buana Nyungcung, alam spiritual, dan Buana Nyungcag, alam fisik, alam raga atau materi. Penjaga harmoni. Yang dimana Sanggama ini mengajarkan manusia agar tahu diri, atau dalam bahasa Jawa Barat, ulah ngelehkeun alam. Diajarkan tahu diri, tahu waktu, dan tahu tempat. Lalu makna yang ketiga, Sanggama dalam Pikukuh Sunda kuno itu adalah tata nilai dan laku spiritual. Pikukuh Sunda mengajarkan nilai-nilai luhur seperti silih asih, silih asah, silih asuh, saling berkasih sayang, saling mendidik, dan saling membimbing, ngajaga kahadean jeung kabeneran, menjaga kebaikan dan kebenaran. Sanggama dianggap sebagai penjaga dan pengingat laku-laku ini. Laku-laku yang tadi saya sampaikan, silih asih, silih asah, silih asuh, ngajaga kahadean jeung kabeneran. Makna yang keempat dari Sanggama
menurut ajaran Pikukuh Sunda kuno, ia adalah antitesis terhadap kerusakan moral dan sosial. Dalam teks-teks atau narasi-narasi Sunda lama, sanggama kadang muncul sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang menyimpang dari nilai-nilai luhur. Mirip dengan konsep kebatinan ya, mirip tapi tidak sama, dan sama pun jelas bedanya. Atau lebih kepada sanggama ini lebih ke jalan leluhur. Dalam naskah Siksa Kanda Engkaresian, sanggama dijelaskan juga, ada esensinya. Jadi secara lengkap naskah Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian ini, apa sih ini, naskah apa? Jadi Sang Hyang Siksa Kandang Engkaresian ini adalah salah satu naskah Sunda kuno yang paling penting dari abad ke-16. Para ilmuwan budayawan menemukan dan menyebutkan bahwa naskah Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian itu dari abad ke-16. Naskah ini ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda kuno. Nah, dalam naskah ini, dalam teksnya ya, siksa kanda itu berarti rantai ajaran, dan karesian yang merujuk pada kehidupan spiritual atau tapa brata. Nah, terkait relevansinya dengan sanggama, dalam teks ini diajarkan bagaimana manusia harus hidup tertib, jujur, dan selaras dengan hukum alam dan moral. Sanggama di sini bisa dipahami sebagai penjelmaan dari aturan-aturan hidup yang harus ditaati oleh para resi, para raja atau ratu, dan rakyat agar tidak jatuh ke dalam kedurhakaan. Ada larangan tegas terhadap nyekel kalawan angkara, atau dalam bahasa Indonesia memegang kekuasaan dengan keserakahan. Itu ada larangan tegas di situ. Dan sanggama menjadi lambang ajaran penyeimbang kekuasaan. Selain naskah Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian, ada juga naskah Amanat Galunggung. Naskah Amanat Galunggung ini adalah bagian dari tradisi lisan atau tulisan Sunda yang mengandung petuah leluhur kepada pemimpin dan rakyat Galunggung. Nah, ini relevansinya dengan sanggama. Dalam amanat Galunggung disebut bahwa pemimpin yang baik adalah yang ngigelan sanggama. Artinya mengikuti ajaran suci, bukan nafsu pribadi. Dalam amanat Galunggung ini justru memperkuat posisi sanggama sebagai nilai moral dan spiritual tertinggi yang harus dijadikan pedoman oleh siapapun yang memimpin atau hidup di bumi Sunda. Selain naskah yang dua tadi, ada juga bukti atau literasi ya yang lain dalam bentuk kawih Sunda kuno dan prasastinya. Beberapa prasasti seperti Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Cibadak, dan Prasasti Astana Gede Kawali itu menyebutkan pentingnya kebajikan, kesetiaan kepada ajaran leluhur, dan keselarasan. Jadi walaupun tidak menyebut sanggama secara eksplisit, ajaran yang dikandungnya bisa diasosiasikan dengan sanggama sebagai konsep. Jadi bisa disimpulkan di konten pertama ini tentang penjelasan sanggama, dan kembalinya saya berkonten di YouTube seperti 4 ataupun 5-6 tahun yang lalu. Kesimpulan dari sanggama dalam Pikukuh Sunda kuno itu bukan hanya figur simbolis, tapi juga
personifikasi ajaran moral dan spiritual luhur, simbol pengikat antara manusia, alam, dan yang ilahi, dan menjadi tonggak bagi tata pemerintahan dan tata hidup masyarakat Sunda lama. Sanggama adalah jalan hidup yang diwariskan dari leluhur untuk menjaga tatanan dunia agar tetap hade luyu bener jeung merenah. Sanggama, ajaran luhur dalam perspektif psikologi, spiritualitas, dan ilmu kehidupan juga bisa selaras dengan yang sekarang ya, dengan yang modern. Nah, ini saya coba berikan sedikit sekilas saja ya, menyelami makna sanggama dalam konteks modern. Jika tadi saya sampaikan secara ajaran, sekarang dalam konteks modern kita selami sedikit. Sanggama atau sang ajaran ini merupakan personifikasi nilai luhur berakar dari pikukuh Sunda kuno, penuntun etika hidup, spiritualitas, dan harmoni sosial. Sanggama sebagai representasi keseimbangan psikis, kalau kita bahasnya atau dari sudut pandang psikologis. Jadi sanggama adalah sebagai representasi keseimbangan psikis. Ada identitas ya, ada ID, ada ego, ada super ego, dalam harmoni tapi. Jadi sanggama ini representasi keseimbangan psikis, ID, ego, super ego dalam harmoni, atau istilah bahasa Inggrisnya Freudian concept. Nilai-nilai sanggama memperkuat kesadaran moral, moral conscience, dan membentuk diri yang ideal, ideal self, lewat laku hidup. Apa laku hidupnya? Silih asa, silih asih, silih asuh. Nah, dalam perspektif spiritual, sanggama itu sebagai jalur kesadaran jiwa. Jadi menghubungkan manusia dengan kawih gaib, sebutlah begitu ya, atau alam spiritual. Jalan menuju ketenangan batin yang merenah, yang ajeg, teteg, teges, dan kesejatian diri atau jati diri. Sanggama juga sebagai refleksi nilai-nilai transendental, kebenaran, kasih, dan keselarasan. Jika dalam perspektif kesadaran kenyataan, sanggama itu adalah kesadaran realitas, mengajarkan hidup selaras dengan hukum alam. Itu dalam kosmologi Nusantara ya, disebutnya mengajarkan hidup selaras dengan hukum alam. Karena hanya di Nusantara, di Indonesia, yang ada ajaran hidup yang mengajarkan untuk kita hidup selaras dengan hukum alam. Awalnya dari kita. Lalu sanggama ini menumbuhkan kesadaran ekologis. Ulah ngelehkeun alam yang tadi, sadar diri, sadar waktu, sadar tempat. Lalu membentuk masyarakat yang sadar waktu, ruang, dan tindakan, atau local wisdom jika menggunakan bahasa Inggris. Nah, secara ilmiah sanggama juga bisa dikupas, baik ilmiah ataupun dengan sosial. Nah, sedikit saja tapi ini ya, kekuatan ilmiah sanggama dalam kehidupan sosial nih, ini menjadi landasan nilai untuk etika kepemimpinan dan tata kelola masyarakat, paralel dengan konsep moral foundation theory dalam psikologi sosial, dan relevan dengan nilai resiliensi budaya dan neuroplastisitas spiritual. Nah, dengan integrasi modern, sanggama ini sebenarnya untuk manusia modern juga bisa. Karena ajaran leluhur ini jalan leluhur sepanjang masa, tak lekang dimakan waktu, dan akan terus relevan asal diselami, dimengerti, dipahami secara kenyataan. Apa integrasinya secara modern sanggama? Sanggama
adalah kompas moral di tengah krisis eksistensial dan teknologi. Sanggama, sumber kekuatan identitas dan jati diri lokal dalam globalisasi. Sanggama, jalan rekonstruksi harmoni antara jiwa, lingkungan, dan masyarakat. Ini Sanggama ini, kalau pakai menggunakan bahasa yang sekarang sedang in atau tren, Sanggama adalah kesadaran hidup yang membimbing manusia menemukan diri, menemukan Tuhan, menemukan keseimbangan di dunia. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk konten kali ini. Dan subscribe, like, comment, share kepada siapapun dimanapun untuk membantu channel YouTube Sanggama ini lebih berkembang, tumbuh, dan juga saudara-saudari beraya semua, subscriber, follower Reja Rahasia terdahulu, bisa langsung ikut andil untuk berpartisipasi dalam konten Reja Rahasia. Nanti saya siapkan judul konten untuk subscriber bisa ngobrol langsung bersama dengan saya, bercerita, dan saya bisa menanggapi, merespon. Juga kita bisa saling sharing. Untuk apa? Silih asih, silih asah, silih asuh tadi dalam konten. Jadi ketika saya menyampaikan semua yang tadi, teori-teorinya, maka mari kita juga praktekkan secara kenyataannya dalam konten. Dan ini saya terbuka untuk siapapun, saudara-saudari beraya semua, dari kalangan apapun, usia berapapun, dari kalangan kepercayaan, keyakinan, aliran kepercayaan agama apapun, dipersilahkan. Saya sediakan juga nomor telepon yang saudara-saudari beraya bisa langsung gabung jika berkenan dan berminat ke grup WhatsApp saya bersama beberapa saudara-saudari yang sudah bergabung. Ada grup WhatsApp kita ya, ada grup WhatsApp juga gabung, silahkan ke 0812 9814 0578 ya. Sekali lagi, yang berminat bergabung lebih intens dan kita membangun sebuah kekeluargaan, persaudaraan di grup WhatsApp 0812 9814 0578. Saya ulangi ya, sekali lagi. Mari kita membentuk sebuah kekeluargaan antara saya, Reja Rahasia, dengan saudara-saudari baraya dimanapun berada dalam grup WhatsApp di 0812 9814 0578. Untuk konten nanti jika berkenan kita akan memberikan satu konten dengan judul Kisah Beda Alam. Jadi saudara-saudari bisa bercerita kepada saya pengalaman apapun, baik yang mistisnya, baik di luar nalar, dan apapun bisa bercerita dengan saya. Baik, terima kasih. Hatur nuhun. Sehat, bahagia, sejahtera, panjang umurnya serta mulia, berlimpah ruah, kaya raya, bahagia, bermanfaat, dan jalani semuanya dengan santai, senyum, pasrahkan. Sampai bertemu lagi dengan saya Reja Rahasia di channel YouTube Sanggama selanjutnya. Rahayu Saagung Jumadi Sampurasun.